Pemirsa, Mahkamah Konstitusi lagi-lagi menabur sensasi. Kali ini MK mengabulkan gugatan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari sebelumnya 4 tahun menjadi 5 tahun. Putusan MK itu pun menuai protes dari berbagai pihak. Tanpa diduga dan mengejutkan, Mahkamah Konstitusi memutuskan masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang menjadi 5 tahun dari sebelumnya selama 4 tahun. Pertimbangannya, masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun bersifat diskriminatif dan disebut tidak adil jika dibandingkan dengan lembaga independen lainnya. Dari 9 hakim MK terpecah menjadi 2 kubu. 5 hakim konstitusi setuju masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang menjadi 5 tahun. Sedangkan 4 hakim konstitusi bersikap menolak dan berpendapat berbeda atau dissenting opinion. Sebagai penggugat, Nurul Gufron yang juga komisioner KPK mengaku bersyukur MK mengabulkan gugatannya. Tapi mengapa Nurul Gufron berpandangan masa jabatan pimpinan KPK perlu diperpanjang? Sekali lagi kemudian itu mengejawantah pada pasal 7 Undang-Undang Dasar bahwa pemerintahan itu usianya 5 tahunan. Dan itu juga terimplementasi kepada pemerintahan baik presiden sampai ke bupati. 12 lembaga negara non-kementerian juga 5 tahunan. Yang statusnya dalam struktur ketatanegaraan sama, yaitu ad hoc dan bersifat independen. Dan itu juga kemudian terimplementasi dalam Undang-Undang Perencanaan Pembangunan Nasional. Semuanya juga RPJP-nya 25, masa RPJMN-nya juga 5 tahunan. Ini juga sekali lagi untuk mensinkronkan. Lalu benarkah gugatan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK itu janggal dan penuh dengan unsur konflik of interest? Jadi sebagai pimpinan KPK dan mungkin juga hampir sebagian besar orang ini kembali menduga-duga dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan saudara Nurul Gufron. Ini dianggap ada sesuatu yang mungkin dianggap aneh. Kenapa dikatakan aneh? Karena kita lihat bahwa gugatan yang diajukan Nurul Gufron itu sebenarnya bukan berkaitan untuk memperkuat kelembagaan KPK atau memperkuat pemberantasan korupsi, tapi lebih kepada kepentingan pragmatis Nurul Gufron. Oleh karena itu boleh dikategorikan bahwa gugatan saudara Nurul Gufron itu mengandung konflik of interest. Oleh karena dia mengandung konflik of interest, maka idealnya hakim MK itu tidak mengabulkan. Sebenarnya itu intinya. Tapi kita heran kok hakim MK tiba-tiba mengabulkan. Itu hal yang pertama yang menurut saya agak ganjil. Kemudian keganjilan kedua, kita lihat juga ketika saudara Nurul Gufron mengajukan gugatan judicial review ini ke MK, itu kan di tengah jalan baru dia memasukkan tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Jadi dari awalnya dia tidak memasukkan, dan itu seolah-olah dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa disampaikan kepada publik, dan itu sangat berkaitan dengan kepentingan pragmatis pimpinan KPK yang ingin diperpanjang. Oleh karena itu gugatan ini mengandung konflik of interest. Yang ketiga, kalau kita lihat tadi putusan MK, ada sesuatu yang aneh, ya. Kenapa saya katakan aneh? Seharusnya menurut saya, kalaupun putusan itu diterima, maka ini baru bisa diberlakukan ke depan, bukan tahun ini atau bukan kepengurusan ini. Artinya apa? Masa jabatan pimpinan KPK kali ini tidak dapat diperpanjang karena putusan ini tidak berlaku surut.
Salah satu nalar hukum, logika umum, dan argumentasi umum MK mengatakan bahwa perlunya diperpanjang menjadi 5 tahun itu karena satu periodisasi legislatif eksekutif apabila dilakukan apabila masa jabatannya 5 tahun, maka dia akan memilih 2 kali pimpinan KPK yang itu justru dinilai berpotensi konflik kepentingan. Ini paradoks berpikirnya. Logika hukum, nalar hukum, argumentasi 4 tahun itu justru dilakukan untuk menghindari potensi konflik kepentingan KPK terhadap satu periodisasi kepemimpinan di eksekutif dan legislatif. Sehingga sekitar eksekutif legislatif belum berakhir, dia sudah melakukan atau masuk ke periodisasi pimpinan yang baru. Jadi ini tidak memahami prinsip-prinsip check and balance di dalam manajemen yang kita sebut sebagai transparan, akuntabel, dan free dari konflik of interest. Isu besarnya ada pada inkonsistensi dari putusan MK pada satu kasus yang sama. Sama itu dalam arti misalnya kita bicara soal umur, ya. Kan di putusan MK kemarin selain dari 4 tahun menjadi 5 tahun itu kan ada juga soal umur yang dikabulkan, ya kan? Nah, MK pada saat ada warga masyarakat yang mengajukan ya uji materi tentang umur pada kasus Undang-Undang MK, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 itu mengatakan bahwa soal umur itu adalah pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang sering kita dengar istilahnya sebagai open legal policy. Tiba-tiba di kasus ini berubah. Ataukah keputusan MK itu justru bermuatan politis dan ujungnya kewenangan KPK rentan disalahgunakan? Kalaupun misalnya MK harus mengadili, memeriksa perkara ini karena ini sudah diajukan oleh Nurul Gufron ya melalui judicial review-nya, maka sebenarnya yang ideal dilakukan MK pada saat itu harusnya menolak gugatan ini. Atau paling tidak misalnya tadi putusannya itu memberi ketegasan bahwa masa 5 tahun yang diberikan itu tidaklah diberlakukan sekarang ini karena hukum itu tidak berlaku surut. Tapi ini kan tidak demikian dengan putusan tadi. Oleh karena itu ini semakin memperkuat dugaan-dugaan kita bahwa ada motif politik di balik putusan-putusan ini. Apalagi kalau kita kaitkan dengan semakin dekatnya perhelatan politik. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari awalnya 4 tahun menjadi 5 tahun tidak bisa hanya dilihat dari sisi yuridis, tapi juga harus dilihat dari kacamata politis, utamanya politik hukum dan strategi pemenangan pemilihan presiden 2024. Dan secara politis ini menguatkan bahwa hukum adalah hanya instrumen strategi pemenangan pemilu 2024. Kenapa? Karena Firly CS adalah pimpinan KPK yang sekarang dipandang masih bisa di dalam strategi pemenangan, bisa dimanfaatkan untuk merangkul kawan koalisi dan memukul lawan oposisi. Artinya putusan MK itu memang tidak bulat 100%, namun sayangnya produk hukum MK itu telah bersifat final dan mengikat.